Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami tentang disintegrasi dari berita yang sudah kami cari pada LKM 3 ini. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Deatarina Regita Putri, NIM 201610101138. Perkenalkan, nama saya Yusuf Zaki Muzaffar dengan NIM 201610101120. Perkenalkan, saya Fatin Sayyifa Nadila, NIM 201610101136. Ya, perkenalkan, nama saya Firman Syahab Rizky dengan NIM 201610101140. Perkenalkan, nama saya Mary Ayu Agustin, NIM 20119. Berita yang kami gunakan berjudul Kisruh Wayang yang digunakan untuk menutupi masalah lain. Video pernyataan Ustadz Khalid Basalamah tentang wayang menimbulkan polemik panjang. Banyak masyarakat yang menafsirkan pernyataan beliau terkait wayang dalam Islam apakah termasuk halal atau haram. Namun ada juga masyarakat yang menganggap masalah sepele ini sengaja dibesar-besarkan untuk menutupi masalah lain di Indonesia yang sebenarnya lebih penting untuk diselesaikan. Ustadz Basalamah lalu meminta maaf dan membantah terkait pernyataannya yang menyebut bahwa wayang adalah haram, di mana karena video potongan ceramahnya tersebut beredar dan viral. Ustadz Khalid Basalamah disebut tidak Pancasilais. Berbagai pihak memberi tanggapan atas pernyataannya tersebut, padahal beliau sudah memberikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada masyarakat. Beliau pun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut kalau wayang itu haram. Ustadz Khalid Basalamah sendiri menyebutkan bahwa dirinya ingin umat muslim di Indonesia menjadikan Islam sebagai tradisi, bukan sebaliknya. Kaitannya dengan jenis integrasi nasional, pada kasus ini berkaitan dengan integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur ini meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga dapat diartikan sebagai kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat. Dalam permasalahan yang kami diskusikan, diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai kesenian wayang kulit. Beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa wayang kulit haram, namun ada juga yang berpendapat bahwa Islam tidak melarang seseorang untuk menampilkan budayanya selagi tidak bertentangan dengan syariat agama. Akibat pernyataan tersebut, timbul polemik yang panjang, masyarakat menjadi terpecah dan mempermasalahkan pendapat mengenai halal haram kesenian wayang. Berdasarkan pernyataan tersebut, masyarakat terpecah menjadi dua pendapat. Hal ini berarti terjadi ketidaksediaan bersatu bagi kelompok sosial budaya dari segi agama dan kebudayaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu faktor penyebab disintegrasi. Nah, faktor penyebab disintegrasi itu ada dua. Yang pertama ada fanatisme, terus sama ada pola pikir yang tertutup. Nah, fanatisme di sini itu dianggap sebagai kecenderungan untuk menyukai secara berlebihan paham yang dianut dan merasa paling benar. Sedangkan untuk yang pola pikir yang tertutup itu tidak menerima pandangan orang lain mengenai suatu hal. Nah, kedua faktor ini itu ditujukan kepada kelompok yang menganggap apa yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah ini dianggap suatu kebenaran yang mutlak dengan menyampingkan kelompok yang lain gitu. Begitu juga dengan kelompok sebelahnya yang menganggap salah dan menganggap dirinya paling benar. Nah, hal ini didasarkan pada kelompok Islam yang mereka anut idealismenya gitu. Nah, perbedaan ini itu akan jadi diperkeruh lagi dengan pola pikir yang tertutup. Nah, ketika pola pikir yang tertutup ini itu akan sangat mudah diciptakan sebuah disintegrasi oleh orang-orang tertentu. Nah, buzzer ini sebagai dalang dugaan dibalik disintegrasi sosial budaya yang terjadi pada kasus ini dengan mengangkat video lama dari Ustadz Khalid Basalamah tentang wayang yang kembali diangkat ke media sosial dan menjadi viral dan menimbulkan polemik gitu mengenai haram dan halalnya wayang tersebut. Seperti itu.
Alternatif penyelesaian dari masalah tersebut adalah dengan cara memperbaiki pola pikir dari setiap individu masing-masing. Terlepas dari haram atau halalnya wayang, karena wayang itu hanyalah sebuah karya seni yang seharusnya bisa dinikmati pementasannya dan juga seharusnya dilestarikan, bukan untuk diperdebatkan antara halal atau haramnya. Dengan kejadian ini yang paling penting adalah kembali kepada individu kita masing-masing itu sendiri untuk tidak terpengaruh dengan potongan-potongan video yang beredar tanpa tahu sumbernya yang asli. Karena itu kita harus berpikir lebih cerdas dan juga jangan mudah terpercaya oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya, belum tentu sumbernya yang sahih. Jadi kita sendirilah yang harus bisa memilih atau menyaring isi berita atau pernyataan dari seseorang agar tidak terjadi kesalahpahaman antar umat manusia yang dapat menimbulkan perpecahan. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang sudah kami lakukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.